Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Lili Erina MSI selaku dosen mata kuliah Keuangan Publik, yang dimana dalam video ini kami akan membahas tentang anggaran publik. Namun sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Sela Sokareza. Saya Julita Pratiwi. Saya Citra Azra Ramadhani. Saya Indah Farahmayati. Dan saya Aulia Izraimi. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Cekidot. Kita membahas lebih lanjut apa itu anggaran publik. Mari kita bedah apa itu anggaran. Jadi, menurut Nurdiawan, anggaran ini merupakan suatu proses atau suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya kepada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Sedangkan menurut Nurholis, anggaran ini merupakan alat bagi pemerintahan, alat yang sangat penting untuk mengarahkan mereka kepada pembangunan nasional, menjaga kesinambungan, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jadi, anggaran publik ini adalah suatu hal yang fundamental dan yang sangat penting bagi berbangsa dan bernegara, karena anggaran ini merupakan alat untuk membangun infrastruktur sehingga masyarakat akan sejahtera. Setelah kita mengetahui tentang definisi anggaran publik, kita masuk ke teori anggaran publik. Menurut Barnaby Lewis, dalam papernya yaitu Toward a Theory Budgeting, dia membahas tentang 3 posisi teori. Yang pertama yaitu relative value. Relative value adalah keputusan yang dibuat berdasarkan dengan membandingkan nilai relatif perbandingan dana. Contohnya seperti subsidi BBM dinikmati oleh kelompok mampu, sedangkan BLT yaitu lebih ke tepat sasaran atau kepada masyarakat miskin. Yang kedua yaitu instrumental analysis, artinya keputusan anggaran yang dibuat berdasarkan manfaat tambahan dan harus sesuai hukum dengan diminishing return. Contohnya seperti penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan mutu belajar, tetapi jika ruang sudah cukup, penambahan tersebut tidak signifikan. Yang ketiga yaitu relative effectiveness, yang dimana anggaran dipilih berdasarkan program yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Contohnya seperti meningkatkan pendidikan melalui membangun baru sekolah atau melatih guru, yang dimana dari kedua contoh itu bisa dipilih mana yang lebih efektif. Dapat disimpulkan bahwa dari 3 teori tersebut bahwa analisis anggaran memilih pembagian dana secara optimal, memilih lebih yang efektif, dan membandingkan dengan diminishing return. Setelah membahas pengertian dan teori anggaran publik, selanjutnya kita akan membahas asas-asas anggaran publik. Merujuk kepada Gama Putra dan Novianti pada tahun 2020, terdapat 9 asas-asas anggaran publik. Di sini saya akan menjelaskan 5 dari 9 asas-asas tersebut. Yang pertama, asas tahunan, yang berarti anggaran negara harus dibuat dalam setahun dan disetujui oleh DPR. Contohnya, APBN pada tahun 2025 berlaku hanya 1 tahun, sementara pada tahun 2026 perlu disusun kembali. Yang kedua, asas universalitas atau asas kelengkapan. Hal ini di mana pencatatan penerimaan dan pengeluaran harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur. Contohnya, penerimaan pajak dan pengeluaran biaya listrik harus dipisahkan dan tidak boleh dicampur. Yang ketiga, asas kesatuan. Hal ini berarti penerimaan dan pengeluaran harus dimasukkan ke dalam rekening pusat dan tidak boleh digunakan secara langsung oleh kementerian. Contohnya seperti aset BUMN yang mana harus disetor dulu kepada anggaran pusat. Yang keempat yaitu asas spesialitas. Hal ini di mana pengeluaran harus digunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Contohnya, dana 50 miliar untuk pembangunan jembatan harus digunakan untuk pembangunan jembatan, tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan sekolah, meskipun keduanya sama-sama infrastruktur. Yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, semua uang yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi hasilnya. Hal ini contohnya seperti Kementerian Kesehatan tidak hanya melaporkan jumlah uang yang keluar, tetapi melaporkan juga bagaimana uang tersebut digunakan. Selanjutnya, asas yang keenam yaitu asas profesionalitas. Asas ini mewajibkan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh tenaga yang profesional. Contohnya adalah pengelolaan kas keuangan negara haruslah dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki sertifikasi akuntansi ataupun keuangan negara. Kemudian ada asas yang ketujuh yaitu asas keterbukaan. Asas ini mewajibkan proses perencanaan, proses pembahasan, proses penetapan, proses penghitungan hasil anggaran, serta pengawasan
dilakukan secara terbuka. Contohnya adalah publik dapat mengakses dokumen rancangan APBN di website Kementerian Keuangan sebelum disahkan oleh DPR. Kemudian asas yang ke-8 adalah asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini mewajibkan pengalokasian anggaran dilakukan secara proporsional pada kementerian dan lembaga sesuai dengan prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya adalah anggaran pendidikan haruslah 20% dari APBN sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian asas yang terakhir adalah asas pemeriksaan keuangan oleh badan yang mandiri dan bebas. Asas ini memberikan kewenangan yang besar kepada BPK untuk melakukan tindakan pemeriksaan secara independen dan objektif. Contohnya adalah BPK dapat melakukan audit mengenai dana otonomi khusus di daerah Papua tanpa adanya campur tangan dari hak eksekutif. Nah, jadi kesimpulannya, anggaran negara disusun dengan memisahkan antara penerimaan dan pengeluaran, digunakan sesuai peruntukannya, disusun secara terbuka, dikelola oleh tenaga profesional dan yang bertanggung jawab, serta diawasi oleh badan yang independen dan mandiri. Setelah kita membahas tentang definisi, teori, dan asas anggaran publik, saya ingin menjelaskan tentang studi kasus analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Provinsi Sulawesi Utara, yang di mana pengelolaan anggaran yang belum berjalan optimal, jadi dapat dinilai anggaran belum tidak terjalan dengan efektif, terlihat dari banyaknya program target yang belum tercapai dan tidak efisien karena realisasinya belanja dapat belum tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan lagi melalui pengawasan dan koordinasi agar penggunaan dana berjalan dengan optimal. Sekian video dari kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.